Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi yuhibbul muhsinin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi huwa rahmatul lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala innallaha yuhibbul muhsinin, wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqilha wa tawakkal. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang menaburkan rasa cinta di antara kita. Di antaranya menaburkan asa cinta kepada bapak ibu kita sehingga dapat melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh seperti yang berada di masjid yang tercinta ini insyaallah. Salawat serta salam mudah-mudahan masih tercurahkan ke junjungan alam Allahumma salli wa sallim wa barik alaih sebagai suri tauladan kita dalam menjalin kisah cinta dalam berumah tangga. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan kenamaan, menyebutkan konsep tasawuf dimulai dari juhud, ridho, ihsan dan diakhiri dengan mahabbah ataupun cinta. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan bahwa ada dua macam cinta. Yang pertama cinta emosi dan yang kedua cinta akal. Adapun ciri-ciri mencintai diantaranya adalah dialog. Dalam berumah tangga antara suami dan istri, jika tidak ada yang disebut dialog, maka tidak akan terjalin yang namanya rumah tangga yang harmonis. Dalam birokrasi misalnya, seorang pemimpin yang tidak dapat menjalin dialog ataupun anggota yang tidak dapat menjalin dialog dengan pemimpinnya, tentu birokrasi yang dipimpin mereka ataupun yang dijalankan mereka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dengan instansi-instansi. Jika tidak terjalin yang namanya dialog, maka sangat-sangat tidak mungkin berjalan dengan baik instansi tersebut. Terlebih itu hubungan antara kita hamba dengan Tuhan, jika tidak terjalin yang namanya dialog, maka jangan harap cinta dari Allah dapat kita rasakan. Tentu banyak jalan untuk menjalin dialog dengan Allah. Di antaranya berdoa. Maka kata Allah, ud'uni astajib lakum. Dalam kajian sintaksis Arab ataupun yang dikenal dengan nahwu, kata ini ditakwil dengan diawali dengan huruf syarat idza tad'uni, yang kemudian dijawab dengan dipakai dengan jawab syarti fastajib lakum fastajib lakum. Maka idza tad'uni fastajib lakum fastajib lakum. Hadirin, tentunya jika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan menjalin cinta dengan kita bersama. Jalan yang lain tentunya bisa kita lalui dengan membaca Quran. Maka membacalah minimal, kalaupun tidak bisa 1 juz per hari,
maka usahakanlah minimal 1 halaman ataupun 3 ayat maksimal. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua adalah memilih di antara sesuatu yang lebih dicintai. Mencintai itu memilih di antara 2 yang terbaik, dan yang terbaik itulah yang kita cintai. Demikian salah satu di antara tanda mencintai. Jika kita ditawarkan seorang perempuan, 2 orang perempuan yang cantik, yang satu memiliki kecantikan dan yang kedua memiliki kecantikan dan kekayaan dan keturunan yang mumpuni, yang bagus, maka tentunya kita akan memilih yang kedua. Itulah yang dinamakan cinta, memilih yang terbaik di antara keduanya. Hadirin, tidak jauh-jauh juga bisa kita lihat putar balik peristiwa perang Uhud, di mana para sahabat yang terbukti, yang membuktikan bahwa cinta mereka sangat tulus kepada Rasul itu sangatlah sedikit di antara para sahabat pada masa itu. Maka sangat sedikit segelintir sahabat yang masih berada di antara Rasul, di sekeliling Rasul ketika peperangan Uhud, yang bisa dikatakan memang waktu itu kalah terhadap kafir Quraisy. Maka tak salah jika Mahfuzat menyebutkan mawaddatus sadiqi tadhharu waqtad diqi. Kecintaan seseorang itu akan muncul pada waktu kesulitan. Hadirin ya, insyaallah dirahmati Allah. Ciri mencintai yang ketiga adalah yang mencintai akan berusaha menyenangkan yang dia cintai. Pria sejati ataupun pria yang mendambakan seorang perempuan yang dicintainya akan berusaha menyenangkan perempuan yang dicintainya. Tentu banyak cara, diantara memberikan bunga mawar, memberikan kado di ulang tahunnya, dan lain sebagainya. Maka jika kita praktekkan dalam beribadah kepada Tuhan, dalam sebagai hamba, agar kita mendapatkan cinta dari Allah, maka kita sebagai yang ingin dicintai haruslah berusaha menjadikan Allah mencintai kita. Di antaranya sekian banyak ayat menyebutkan cara-caranya. Salah satunya innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsin, kalau kita lihat dalam struktur kata ataupun i'rab, muhsin kalau kita lihat dalam morfologi Arab, yang tepatnya adalah berada pada posisi sigot. Sigot yang kata ini adalah sigot fi'il sulasi mazid. Ahsana yuhsinu ihsanan muhsin. Yang akar katanya adalah hasuna. Hasuna artinya baik, dan yang ahsana artinya memperbaiki, berusaha memperbaiki. Maka seseorang yang ingin dicintai oleh Allah akan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah. Tentunya dengan memperbanyak sedekah, menjalankan pemerintahan yang adil, menafkahi fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Tentu kita sudah dapat memahaminya. Cara yang lain dibuktikan oleh ayat innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kata takwa sebenarnya sangat simpel. Itu adalah menghindari segala sesuatu yang mencelakakan kita. Yang mencelakakan, misalnya berdosa, maka hindari. Berdurhaka kepada orang tua ataupun guru, maka hindari. Berlaku curang dalam berdagang, hindari.
mencuri, hindari, dan lain sebagainya. Maka segala sesuatu yang merugikan kita, maka hindari. Demikianlah pengertian sederhana daripada kata takwa. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Sarana yang selanjutnya adalah dengan bersabar. Kata sabar bisa kita definisikan sebagai jalan untuk menahan gejolak nafsu agar mendapat sesuatu yang baik ataupun lebih baik. Maka istilah menyebutkan as-sabaru yu'inu ala kulli amal. Kesabaran itu menolong segala sesuatu. Yang terakhir, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Perlu kita garis bawahi bahwa bertawakal bukan hanya sekadar menyerahkan diri. Tentunya kita sudah paham bahwa dengan bertawakal haruslah diawali dengan yang namanya usaha. Maka Allah menyebutkan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Oleh kalangan sufi menyebutkan bahwa tawakal itu ada 3. Yang pertama seperti keadaan seorang yang tertuduh di hadapan pembelanya. Seorang yang tertuduh bisa saja menarik pembelaannya, bisa saja menarik diri dari orang yang membelanya karena dia merasa lebih pintar daripada orang yang membelanya. Maka hal demikian tidaklah bisa kita praktekkan, tidak bagus kita praktekkan dalam hal menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah seperti seorang bayi yang berusaha menghindar dari ibu yang ingin memandikannya. Maka memang seorang yang bertakwa itu diharuskan untuk tidak menghindar dari apa yang telah dia serahkan kepada Allah. Tidak seperti halnya tadi, seperti bayi yang berusaha menghindar namun dia tidak dapat menghindar. Demikian juga kita, karena memang pada nyatanya kita tidak dapat menghindar, dan itulah makanya kita tidak bisa melarikan daripada Allah. Yang terakhir dan yang sangat diharapkan bagi kita adalah menjadi tawakal versi yang ketiga, seperti seorang mayat yang ingin dimandikan oleh yang memandikannya. Di mana seorang mayat setelah berusaha dalam kehidupan, kemudian setelah mati, maka apapun yang dilakukannya dalam kehidupan dunia maka tidaklah bisa lagi diulangi, dan kemudian itulah yang diserahkannya kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.